Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah Allah. Hari ini saya ingin membahas masalah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Dan jangan diraguin ya, saya menaikkan ini salah dalam satu artikel muslim.org.id itu insya Allah sahih. Di sini dapat banyak ragam yang terkumpul, lantas saya bahas semua. Ini orang yang enggan masuk surga. Semoga kita tidak ya, kita sahabat muslim ya, sedunia insya Allah kita masuk ke dalam surga. Jadi saya ingin membahas masalah surga ya. Ini barang siapa yang mengikuti Rasulullah SAW dan mentauhidkan Allah serta istiqomah dalam syariat Allah ya. Insya Allah kita masuk surga ya, pasti masuk surga. Yang pertama, kita harus menunaikan sholat. Kedua, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua, dan menjaga dari perkara yang Allah haramkan seperti perbuatan zina, minum minuman keras yang memabukkan ya, dan perkara-perkara haram yang lainnya. Maka kita insya Allah masuk dalam surga. Karena terkadang kita berpikir surga ya, pikir ya kita umat Islam ya pasti masuk surga, pasti berkira seperti itu. Tetapi ini alangkah baiknya ya, saya ingin menjelaskan ya, ini ada orang yang enggan masuk dalam surga. Seperti apa ya, jadi seperti ini. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwa sallallahu alaihi wasallam ya, Rasul kita bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan tersebut, wahai Rasulullah, yang enggan masuk ke dalam surga itu? Rasulullah menjawab, beliau bersabda seperti ini, barang siapa mentaatiku akan masuk surga, barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk dalam surga. Seperti itu. Kita coba terangkan di sini ya. Karena hadis tadi kan hadis ya, itu hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Rasulullah alaihi wasallam ya, bahwa beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan memasukinya. Ada seseorang yang bertanya, ya, siapa orang yang enggan tersebut Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang mentaatiku akan masuk surga, barang siapa yang tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kan dapat kita simpulkan makna di atas ya, bahwanya seperti ini, umat beliau, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mentaati dan mengikuti petunjuk beliau akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengikutinya, ya berarti dia enggan masuk ke dalam surga. Seperti itu. Nah,
Terus karena orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun orang yang enggan. Nah, kenapa pula dia enggan ya? Wah. Itu. Karena di sini tertulis wajib bagi setiap muslim untuk mentaati syariat Allah, serta mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap syariat yang beliau bawa. Beliau adalah Rasulullah yang hak, penutup dari Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala telah berfirman kepada tentang nabinya ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah menyayangimu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini Quran surat Ali Imran ayat ke-31. Seperti itu. Karena mencintai Rasulullah adalah diantara sebab timbulnya rasa cinta Allah pada hambanya. Kita cintai Rasulullah. Nah, seperti itu. Dan juga sebab datangnya ampunan serta sebab masuknya hamba ke dalam surga. Adapun bermaksiat kepada beliau dan menyelisihi beliau merupakan sebab kemurkaan Allah dan sebab terjerumusnya seseorang ke dalam neraka. Nah, itu dia. Jadi kita jangan bermaksiat, jangan pada beliau, dan menyelisih beliau merupakan sebab kemurkaan, jangan. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah itu benar. Nah, seperti itu. Nah, para siapa melakukan yang demikian ya, kita taat kepada kita menjalankan perintah Allah, yang taat mencintai Rasulullah, kita insya Allah kita masuk ke dalam surga. Nah, seperti itu. Karena wajib bagi setiap muslim, bahkan bagi seluruh penduduk bumi, baik laki-laki maupun baik perempuan, yang baik jin maupun manusia, seluruhnya wajib mentaati syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mengikuti beliau. Kedua, melaksanakan perintah beliau. Ketiga, menjauhi seluruh apa yang dilarang. Nah, beliau larang, stop, jangan. Nah, jika tiga itu bisa kita perbuat, insya Allah kita masuk ke dalam surga. Nah, ini merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Itu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Quran surat An-Nisa ayat 80. Itu. Karena untuk bagi pribadi kita ya, masih bisa kita bilang besok aja lah, lusa. Gitu. Kadang apa? Emang umur itu kita bisa tentukan kapan? Tidak. Saya pribadi ini memang saya bawa untuk diri saya sendiri ya. Dan apa salahnya juga mengajak sahabat muslim semuanya. Seperti itu. Karena ya dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-17, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diberitakan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Seperti itu. Ada juga dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-57, Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya,
setelah Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di Quran surat Al-A'raf ayat 57. Masih banyak kandungan-kandungan dalam Islam yang seperti itu dalam Al-Quran ya. Maka ya kita harus mentauhidkan diri kita pada Allah, mengikuti petunjuk ya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kita harus komitmen di atas ajaran agama Islam. Nah itu seperti itu, karena itulah sebabnya kita, dan itulah semua hal yang merupakan sebab masuk ke dalam surga. Kita harus mentauhidkan Allah SWT dan mencintai Rasulullah dan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah seperti itu. Karena jangan sampai kita menolak untuk melakukan yang telah saya katakan tadi, kita nanti pasti masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sama-sama kita sahabat muslim semua kita berdoa, semoga doa kita dikabulkan sama Allah Ta'ala, kita bisa berkumpul di surga ya. Hanya kepada Allah lah kita memohon keselamatan. Jadi yang saya katakan ini saya dapat dari artikel muslim.org.id. Oke. Sekian, terima kasih. Mari sama-sama kita bangkitkan semangat kita untuk bertauhid kepada Allah SWT dan mencintai Rasulullah. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.